Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga Berdasarkan negara. data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini 30 Oktober. Pembatasan sosial berskala besar di Jakarta dimulai pada hari ini, Jumat 10 April 2020. PPKM level 4 akan dilanjutkan sesuai dengan batasan dan aturan yang ada hingga 2 Agustus Bagi mendatang. pemerintah mempertahankan kesehatan itu upaya nomor 1, tetapi pada saat yang sama ada juga tekanan ekonomi. Pendapatan harian mereka anjlok hingga 70%. Pada Maret 2020, menjadi awal mula permasalahan baru bagi negeri kita tercinta, Indonesia. Kasus virus corona Wuhan, Cina, yang merebak di sebagian negara di dunia telah masuk ke Indonesia. Mobilitas atau interaksi sosial sebagai manusia membuat penyebaran COVID-19 terus meningkat setiap harinya. Kebijakan dan aturan baru terus dibuat oleh pemerintah guna menekan angka penyebaran COVID-19. Mulai dari program vaksinasi, protokol 5M, social distancing, PSBB, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM level 4, hingga PPKM level 3 yang diberlakukan saat ini. Semua orang memiliki peran penting dalam melawan virus corona. Seperti halnya para tenaga medis menjadi garda terdepan menangani pasien COVID-19. Pembiasaan baru memang tidak mudah untuk dilakukan. Butuh waktu untuk beradaptasi. Akan tetapi perlu diingat bahwa pembiasaan baru tersebut untuk menjaga diri kita sendiri. COVID-19 telah memberi banyak dampak dari berbagai sektor, antara lain sektor sosial budaya, politik, pendidikan, keagamaan, dan juga ekonomi. Ini pendapat mereka tentang COVID-19. Nama ibu siapa? Pekerjaan ibu saat ini? Dia cuma tukang parkir. Asal daerah ibu di mana? Asal daerahnya kan Umurnya 55. Kalau boleh tahu ibu namanya siapa? Ibu Lasiana. Alamatnya di mana? Iya. Apakah dampak COVID ini berpengaruh bagi kehidupan ibu? Ya, pas libur kemarin itu nggak ada pendapatan. Jadi ini ya mau apa-apa susah. Apakah ada pekerjaan lain selain Nggak ada. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap keseharian Bapak sebagai tukang ojek online? Sangat itu ya, menurun. Kalau dari penghasilan sangat menurun. berapa penghasilan perbandingan penghasilan sebelum corona sampai Kami nggak bisa akurasi ya. Ini kalau ada di depan ketika kita beranjakan lagi kita taruh di sini. Kita nggak bisa prediksi harus kan sekarang corona Pak. Nah itu ada kerja sampingnya apa enggak? Sekarang ada kerja sampingnya ya seperti kalau perbandingan pendapatan sebelum sama sudah corona itu apa? Sebelum corona. Kalau ada corona gini kan orang kan juga takut. Ini menurun ya Pak. Kemudian bagaimana cara Bapak mengatasi kesulitan karena pandemi COVID ini? Ya asal pokoknya sering keliling gitu aja wes, biar dapat orderan Pak. Dampak terhadap penjualan ibu. itu penurunan pembeli. Oh, iya. Perbandingan dari sebelum adanya COVID sampai sekarang itu apa? Perbandingan pendapatan dari segi pendapatan karena pembelinya menurun itu. Oh iya. Kemudian apa sih harapan Bapak untuk situasi kondisi ke depan? Semoga lekas hilang, semua sembuh dan beraktivitas kembali seperti semula. Harapan ibu
untuk saat ini harapannya segera pandemi ini segera berakhir dan ekonomi kembali seperti biasa. Oh ya, terus pesan untuk pemerintah, pesan terhadap pemerintah. Pesannya, ya pesannya ya semoga dengan adanya bantuan-bantuan yang katanya untuk pandemi itu bagi secara merata. Sedangkan bagi yang dulu kena PHK. Baik Bu, terima kasih. Dan yang terakhir, apa ada pesan untuk pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19 ini? Dimohon untuk segera menyelesaikan vaksinasi ya. Lah itu yang diutamakan sekarang. COVID-19 memberikan dampak bagi sebagian orang. Mungkin bagi beberapa kelompok belum merasakan dampaknya, tapi tidak bagi mereka. Mata pencarian satu-satunya demi sesuap nasi hari ini saja sudah menjadi sulit. Pedagang asongan, sepi pembeli karena pembatasan sosial. Sampai-sampai omsetnya pun ikut turun hingga 50%. Pasukan orangnya, gajinya juga turun karena sedikit sampah yang diangkut. Lalu, tukang ojek online sepi penumpang. Ya, walaupun ada juga yang memesan makanan. Hidup yang sudah susah menjadi lebih susah karena pandemi. Banyak dari mereka yang harus memutar otak untuk menafkahi keluarganya, juga mencukupi kebutuhannya. Miris sekali rasanya jika mendengar cuitan dari mereka. Cari makan saja susah. Banyak cara yang mereka lakukan untuk tetap semangat menjemput rezeki dalam situasi seperti ini. Mereka berkeliling mencari pelanggan, cari tempat baru untuk berjualan, dan juga cara lainnya. Mereka bergantung harapan pada belas kasih pemerintah. Pemerintah yang seharusnya memberikan bantuan sosial ternyata melakukan korupsi. Belum lagi bantuan yang tidak tepat sasaran. Harapan mereka, pemerintah dapat mengoptimalkan kinerja dalam memerangi pandemi COVID-19 ini, dan keadaan lekas pulih kembali. Halo, namaku Gina Kamila Yuna, umur 19 tahun, seorang mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Lutfi Torik, umur aku 18 tahun, dan status aku sekarang adalah mahasiswa. Hai, kenalin, aku Agresi Salvamerita, mahasiswa Universitas Brawijaya Angkatan 2021. Aku berumur 19 tahun. Perkenalkan, nama saya Hanif Setio Bagaskoro. Saya berumur 18 tahun dan saya seorang mahasiswa. Halo, aku Hafiz Akbar Agil, umurku 17 tahun, dan aku mahasiswa Universitas Brawijaya Angkatan 2021. Oke, kalau menurutku sih sangat merugikan ya, karena kan orang-orang nggak bisa beraktivitas seperti biasa, nggak bisa cari nafkah. Terus kalau buat mahasiswa sendiri tuh juga ngerepotin banget, kan kuliahnya daring, jadi tuh banyak kendalanya kayak kuota internet, masalah sinyal, intinya nggak enak banget deh. Menurut aku, pandemi COVID-19 ini sangat mengerikan karena virus corona ini sangat cepat menular dan banyak variannya. Selain itu, virus ini sangat merugikan karena dapat mengakibatkan korban jiwa. Karena virus ini yang cepat menular, tentu saya merasa kasihan pada mereka karena sebagian besar dari mereka yang memiliki ekonomi kelas menengah ke bawah merupakan para pedagang kecil-kecilan. Jadi mereka tentu mendapatkan imbas sangat besar dari pandemi COVID ini. Ya, sedih itu melihat mereka yang kurang bercukupan menjadi lebih sulit gara-gara adanya pandemi ini.
mungkin kita bisa buat buka galang dana atau donasi gitu bersama mahasiswa lainnya ya, agar kita bisa mengurangi dampak pandemi ini untuk mereka. Untuk meningkatkan optimisme masyarakat, kalau untuk saat ini sih berdonasi ya. Itu berdonasi seikhlasnya aja dan sebisanya kita aja. Kalau kedepannya sih pengen ngajak teman-teman mahasiswa lain buat galang dana, lalu disalurkan ke masyarakat menengah ke bawah yang pekerjaannya terhalang karena pandemi ini. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu.